Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, sidang hormat jamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sebenarnya saat ini kita semua telah dirahmati oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan iman tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita seluruh umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya tiap ahad malam kita adakan ta'lim. Mudah-mudahan ta'lim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita tujukan untuk orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal kita, dan wabil khusus untuk jamaah ta'lim Masjid Darul Mutakin. Mudah-mudahan diberkati dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada Ustaz. Ya, Ustaz. Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat maghrib Masjid Jami Darul Mutakin yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang membahagiakan ini kita semua masih diberikan waktu untuk dapat bertolabul ilmi, meskipun mungkin di dalam cuaca yang setiap pojokan masjid itu kita dengar kalau satu batuk nanti merembet batuknya ke yang lain. Jadi sholat kita akhir-akhir ini ramai. Selain diramaikan dengan amin, juga diramaikan dengan batuk. Masya Allah. Tapi alhamdulillah dengan kondisi seperti itu, insya Allah kita semakin dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyerah. Meskipun demikian, kita tetap menunaikan panggilan Allah untuk sholat berjamaah di masjid. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, insyaallah malam hari ini saya niat melanjutkan tentang pembahasan waris. Ya, cuman saya waktu itu tadi itu lupa membawa infokus. Ya, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan, karena mungkin pertemuan sekarang ini belum mulai ke penghitungan, baru masih memperkenalkan tentang istilah-istilah, nama-nama, hak-hak apa saja yang harus ditunaikan sebelum kita membayarkan waris. Nah, jamaah rahimakumullah, terkait waris ini ya ada 3 rukun ya dalam waris ini. Yang pertama adalah waris
Waris itu artinya para penerima waris, para ahli waris. Nah, dalam bahasa Arabnya namanya al-waris. Kemudian yang kedua, yang pasti menjadi rukun adalah al-maurus. Maurus itu harta yang diwariskan. Karena kalau nggak ada yang diwariskan, selesai sudah ilmunya. Tidak perlu pembahasan. Ya, tapi insya Allah kita semua ini sangat membutuhkan ilmu ini karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung hayat kita meninggalkan banyak warisan untuk anak cucu kita. Itu yang kedua, harta peninggalan, istilahnya maurus. Kemudian yang ketiga, yang menjadi rukun waris adalah al-muwarris. Muwarris itu adalah orang yang mewariskan atau si mayit. Nah, jadi terpenuhi 3 rukun ini, maka hukum waris ini harus ditunaikan. Ya. Masalah nanti kalau ada kesepakatan A, kesepakatan B antara sesama saudara bagaimana? Nah, itu nanti. Ya, tapi setidaknya 3 rukun ini kalau sudah terpenuhi, maka hukum Allah tentang waris ini harus kita tunaikan. Nah, jamaah rahimakumullah, tapi meskipun 3 rukun ini sudah terpenuhi, ada 3 hak yang berkaitan dengan mayit yang harus ditunaikan sebelum kita menunaikan waris. Bisa jadi dengan menunaikan ini harta warisnya sudah habis. Kalau masih ada sisa, itu jadi harta waris. Tapi kalau tidak ada sisa, sudah. Jadi dahulukan dulu pembahasan ini sebelum pembahasan waris. Yang pertama, yang harus didahulukan adalah biaya pengurusan jenazah. Nah, biaya pengurusan jenazah itu boleh diambil dari harta peninggalan. Artinya itu dimasukkan nanti ke dalam sekumpulan harta peninggalan, lalu nanti dikurangi. Ya, pengurusan jenazah itu khususnya yang inti-inti. Yang pertama itu adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat mengubur. Nah, jadi utamakan itu. Itu yang termasuk kategori pengurusan jenazah. Nah, nanti biasanya ada muncul pertanyaan, Ustadz, bagaimana dengan biaya tahlilan? Ya, apalagi tahlilannya bukan di Tambun. Kalau di daerah saya ini tahlilan pesta. Jadi tergantung kelasnya yang mana. Kalau kelasnya menak gitu ya, orang menengah ke atas, yang hadir banyak. Anak kecil itu baru lahir pun dibawa. Karena nanti kebagian amplop. Jadi keluarga mayit itu nanti saking inginnya didoakan oleh orang-orang, maka dia akan mengeluarkan amplop untuk semua yang hadir. Makanya kadang-kadang itu tahlilan itu untuk 3 hari di tempat saya itu bisa menghabiskan 40 juta. 40 juta. Nah, pertanyaannya 40 juta ini masuk ke dalam harta yang ini atau bukan? Itu kan harus jelas. Kenapa harus jelas? Kan memang tahlilan juga niatnya untuk mendoakan almarhum. Tidak seperti itu. Kenapa harta ini harus jelas? Karena kita tidak menyesuaikannya kepada si mayit. Justru harta ini sebenarnya sudah hak milik orang yang ditinggalkan mayit, hak milik ahli waris. Mungkin kalau orang yang tidak terlalu perlu dengan dana, jangankan cuma 40 juta, mau tahlilan habis 300 juta, apalagi ini tokoh besar, siap, kata anaknya, saya yang akan menanggung. Tapi kalau kondisi ahli warisnya berbeda-beda ini, ada yang lagi kuliah, ada yang baru berumah tangga, rumahnya masih ngontrak, ada yang bisnisnya sedang bermasalah. Nah, kalau sampai dana yang ada, yang ditinggalkan oleh mayit, yang harusnya dibagi untuk para ahli waris, malah dipakai untuk pesta, itu akan menyakiti sebagian ahli waris.
Nah, maka yang dimaksud dengan biaya pengurusan jenazah itu cukup yang 4 tadi. Pesta-pestanya yang lainnya itu jangan dimasukkan kepada biaya pengurusan jenazah. Berapa sih paling kalau ngurusin makam misalkan di daerah kita misal atau di daerah lain 1,5 juta sampai 2 juta lah dengan ini itu gitu. Atau beli kain kafan berapa sih gitu. Ya, dan seperti itu. Nah, tapi kalau mau tetap ngadain gimana? Nah, ini harus kesepakatan. Sepakatannya itu antarodin, harus benar-benar itu. Nah, lebih bagus lagi kalau kita mau mengadakan model tahlilan seperti itu, salah satu ahli waris yang ekonominya memang stabil itu yang menjamin. Udah buat tahlilan Bapak, biar saya yang ngurus 3 hari full. Nah, seperti itu supaya ada keadilan, hak untuk orang yang membutuhkan itu tidak kepotong. Nah, jadi yang pertama yang harus ditunaikan terlebih dahulu dan bisa mengurangi harta waris adalah biaya pengurusan jenazah. Apalagi sampai urusan haul-haulnya nggak usah dihitung di awal. Untuk 7 hari sekian puluh juta, nanti untuk 40 harian sekian juta, untuk 100 harian, untuk haul. Nah, itu harus dari harta yang lain, jangan dari harta yang ditinggalkan, jangan dari harta waris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum pada pembagian waris adalah utang-utang mayit. Nah, utang-utang mayit itu selesaikan dari hartanya itu. Jangan dulu dibagi. Dicari dulu. Makanya setiap kita ingin menyolatkan jenazah itu suka diumumkan. Kalau ada urusan utang piutang, hak adami, silahkan hubungi ahli waris. Nah, itu dari harta siapa nanti yang akan membayar? Dari hartanya beliau, harta si mayit. Nah, itu dulu selesaikan, baru nanti kalau ada sisa, itu yang berstatus harta waris. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini, yang ketiga itu wasiat. Nah, wasiat itu harus ditunaikan karena wasiat itu sifatnya memang ditunaikannya ketika orang itu meninggal. Ya, misalkan wasiatnya kalau saya meninggal, misalkan kata ayahnya itu, maka 1/3 dari harta ini diwakafkan dulu ke Masjid Darul Mutakin. Sisanya baru untuk waris. Nah, tunaikan dulu. Ustadz, kalau wasiatnya semua hartanya diberikan ke Darul Mutakin sampai anak cucu nggak kebagian, itu gimana status wasiatnya? Itu wasiatnya batal. Karena wasiat itu tidak sah melebihi 1/3 dari harta mayit. Jadi Islam sudah mengatur. Jangan mentang-mentang bapaknya kesel sama anaknya kan, awas gak bakal kebagian warisan. Udah diwasiatin ke notaris. Nah, di notaris juga udah ada undang-undangnya. Itu dalam KHI, namanya kompilasi hukum Islam. Jadi notaris pun tidak akan serta-merta menandatangani boleh. Tetap maksimal 1/3 dari harta yang dia miliki boleh diwasiatkan. Termasuk diantaranya urusan wasiat ini sebenarnya banyak kejadian. Terutama untuk orang tua yang semasa sakit sampai meninggalnya itu diurusi oleh orang lain. Kan gitu ya, diurusi oleh orang lain, bukan oleh anak-anaknya. Sementara dia memikirkan bagaimana nasib yang ngurusin saya, bagaimana berterima kasihnya. Belum tentu setelah saya meninggal, anak-anak saya ingat sama dia. Nah, makanya diurus dulu tuh wasiat. Kalau saya meninggal, 1/3 harta saya untuk yang ngurus saya selagi saya sakit. Nah, wasiat ini harus ditunaikan. Dan wasiat yang wajib ditunaikan adalah wasiat yang memenuhi syarat. Wasiat yang ada saksinya. Jadi kalau wasiatnya tidak ada saksi, misalkan tiba-tiba nemu tulisan di bawah kasur ya, di bawah bantal almarhum, tulisan ini misalkan bahwa 1/3 hartanya ini harus diberikan ke Masjid Darul Mutakin. Itu bagaimana? Nah, itu bisa jadi batal, tidak dianggap.
Karena bisa jadi ada yang ngaku-ngaku, bisa jadi ada yang sengaja menulis, memang tidak ada saksinya. Jadi wasiat yang ditunaikan itu wasiat yang memenuhi persyaratan, diantaranya satu, ada saksi saat menulis wasiat itu atau saat mengucapkan wasiat itu. Kemudian yang kedua adalah tidak melebihi 1/3 dari harta si mayit. Nah, apakah kalau tidak lewat notaris tetap harus ditunaikan? Notaris itu hanya alat saja, Pak, zaman sekarang. Zaman dulu itu cukup dengan saksi gitu. Jadi kalau memang sudah ada saksinya, walaupun tidak tercatat di notaris, itu wajib ditunaikan. Walaupun kadang-kadang ini jadi alat, Ustaz, boro-boro yang nggak dinotariskan. Yang dinotariskan aja kalau anak-anak ahli warisnya itu iseng, diakalin biar nggak jadi wasiatnya. Apalagi nggak dinotariskan, makin iseng lagi. Nah, kalau ini urusannya sudah pada dosa yang dipikul sama mereka, ya ditunaikan nggak ditunaikan terserah. Ya, tapi nanti dosanya akan dipikul oleh para ahli waris kalau wasiat itu tidak ditunaikan. Nah, cuman standarnya bukan dia dihantui atau enggak ya. Dirasa-rasa setahun enggak ada tuh, bapak saya datang ke mimpi saya, oh berarti enggak apa-apa katanya enggak ditunaikan. Bukan masalah itu. Mimpi enggak mimpi mau urusan lain, tapi ini urusannya kita dengan Allah tentang dosa dan tidak dosanya. Nah, warisan ini juga tidak serta-merta otomatis. Misalkan anaknya udah otomatis mendapatkan warisan, tidak. Tidak seperti itu. Itu ada juga aturannya. Karena bisa jadi ada orang yang pengen cepet-cepet dapat warisan, dipikirin caranya nih. Waduh, ini kalau makin lama dia hidup, makin lama juga saya nerima warisan, kan gitu. Akhirnya dipercepatlah hidupnya kan. Nah, ada hukum yang mengatur. Tidak serta-merta mentang-mentang itu anaknya otomatis, apalagi anak laki-laki misalkan dapat 2 bagian dari anak perempuan. Nah, yaitu ada penghalang waris. Penghalang waris itu satu diantaranya adalah pembunuhan. Ya, pembunuhan. Jadi kalau sudah terbukti ayahnya dibunuh oleh anaknya itu, maka si anak ini tidak berhak menerima waris. Itu sudah langsung terputus. Siapa yang tidak menerima, dia doang. Kalau ternyata dia tidak bersekongkol dengan anak yang lain. Kalau bersekongkol rame-rame ya sudah, semuanya tidak dapat. Jadi yang pertama itu adalah pembunuhan. Cuman urusan pembunuhan dalam Islam itu ternyata luar biasa, tidak langsung dibuktikan seketika, harus melalui proses. Karena bisa jadi ada pembunuhannya itu secara langsung atau tidak secara langsung gitu. Nah, kebanyakan itu adalah pembunuhan yang tidak secara langsung, tapi itu juga termasuk kategori pembunuhan. Dan ini ditentukannya oleh hakim. Ya, oleh hakim. Ustaz, bagaimana kalau semua anggota keluarga sepakat kalau itu pembunuhan, tapi hakim di meja hijau itu ketok palu ini bukan pembunuhan? Apakah dia harus mendapatkan jatah warisan? Harus, karena sudah diputuskan oleh hakim. Agama kita ini menganut hukum. Tapi kalau ternyata memang betul itu bagaimana? Itu mah urusan dia. Dia sama Allah. Kita mah yang memang bukan si pelaku, nggak usah repot-repot. Atau rugi Ustadz, bagian saya jadi berkurang, itu juga tidak menjadi sebuah kerugian. Nanti juga akan Allah simpan di akhirat gitu. Nah, jadi ini ditentukan oleh hakim. Kemudian yang kedua adalah perbudakan. Itu mah zaman dulu, zaman sekarang udah nggak ada, nggak usah dibahas. Nah, yang ketiga adalah, mohon maaf, beda agama. Nah, kalau beda agama, ya misalkan ayahnya muslim, kemudian anaknya pindah agama, maka dia tidak berhak menerima waris. Ya, kalau tidak ada wasiat, dia sama sekali tidak berhak menerima waris.
Tapi gimana dah, anaknya mah baik, cuman pindah agama doang kan gitu ya. Anaknya baik, malah yang ngurusin itu adalah anak yang pindah agama, yang suka ngirimin anak yang pindah agama. Masa pas bapaknya meninggal nggak dapat warisan? Memang seperti ini aturannya. Ya, seperti ini aturannya. Jadi kalaupun tidak dapat warisan, anaknya baik, itu kesepakatan para ahli waris yang lain. Sifatnya adalah hadiah. Ya, sifatnya hadiah. Dan angkanya ya terserah para ahli waris. Tapi ini harus menjadi catatan penting terkait beda agama ini. Baik mungkin anaknya muslim, ayahnya non muslim juga sama gitu. Anaknya sudah tidak berhak menerima waris gitu. Ataupun sebaliknya, ayahnya muslim, anaknya sudah pindah agama, itu juga tidak berhak menerima waris. Nah, jamaah sekalian, dalam waris itu juga ada yang namanya para pemain inti. Ya, para pemain inti dalam waris. Para pemain inti ini ada 6 orang. Ini pemain inti itu artinya yang tidak akan terhalang oleh siapapun gitu. Kalau mereka masih ada, pasti kebagian. Baik itu angkanya besar ataupun angkanya kecil. Nah, pemain inti di dalam waris itu ada 6 orang. Yang pertama adalah ayah. Nah, ayah itu pemain inti. Kalau anaknya wafat, ayah itu dapat warisan. Kemudian yang kedua ibu. Nah, jangan salah. Kadang kita nih mikir warisan itu hanya untuk anak cucu, katanya kan gitu, hanya untuk anak. Enggak. Pemain intinya tuh ada 6. Termasuk diantaranya ibu. Nah, ibu ini juga pemain inti. Jadi kalau anaknya wafat duluan, ibunya masih ada, maka ibu berhak menerima waris, ada hitungannya. Itu nanti dibahas di dalam surat An-Nisa ayat ke-11 dan selanjutnya. Nah, jadi ayah dan ibu adalah pemain inti yang akan menerima waris, dan itu pasti. Ya, itu 1 dan 2. Kemudian yang ketiga, suami. Ya, suami. Jadi saat istri wafat, maka suami dapat warisan. Ada jatahnya. Begitu juga sebaliknya, istri. Kalau suaminya wafat, warisan ini bukan tentang anak-anak aja. Kadang-kadang kita mikirnya waris dibagi untuk anak-anak, istri mah yang penting nunggu mati, kayak seolah-olah kayak gitu. Yang penting ada harta yang sekira-kira cukup sampai ibunya itu wafat gitu. Buat bekal hidup, enggak begitu. Urusan bekal hidup ibunya mah itu kewajiban anak-anak. Cuman bagian dianya itu ada dari harta suami. Ya, jadi saat suami wafat, ada hitungannya jatah istri. Begitu juga sebaliknya, saat istrinya wafat, ada juga hak untuk si suami. Nah, cuman yang kadang-kadang pakai itu justru bab suami istri ini. Suaminya meninggal, istri masih ada, anak-anak sudah dewasa. Nah, biasanya yang jadi pakai itu pembagian hak waris yang statusnya rumah yang ditempati. Ya kan? Istrinya masih ada di rumah itu gitu. Sementara hartanya mungkin hanya itu saja. Nah, gitu ya. Hartanya hanya itu saja. Nah, itu kadang-kadang pakai. Atau suka ada istilah gini anak-anak tuh. Jangan bahas-bahas waris, ibu masih ada. Nah, kan gitu ya. Jangan ngebahas waris, ibu masih ada, menyakiti hati ibu. Ini urusan waris mah bukan tentang perasaan. Urusan warisan mah urusan menghitung. Mau dibagikannya saat itu atau enggak, itu urusan lain. Tapi hitung dulu. Setiap orang itu ada haknya. Nah, jadi dihitung. Misalkan kalau rumah ini gimana nanti pembagiannya gitu. Misalkan apakah berbentuk mau coba dipikirkan diuangkan atau bagaimana. Kalau sampai repot-repotnya memang betul-betul diuangkan, itu ya resiko yang harus diambil. Karena itu tadi bisa jadi salah satu ahli waris itu adalah orang yang sangat membutuhkan.
Tapi Ustadz, kalau di belakang kami para anak-anak ini membicarakan dan disepakati, bagaimana kalau rumah ini nggak dijual, dihadiahkan saja untuk ibu, nanti pembagiannya setelah ibu nggak ada, itu boleh, itu boleh. Nah, cuman maksud saya itu dalam hukum Islam itu, yang penting itu ada niat kita, keseriusan kita untuk membagi secara hitungan. Misal dari rumah ini berapa? Rumah ini katakanlah 1 M, anaknya 2 laki-laki gitu ya. Kemudian ada ibu, nah berarti nanti kan ada jatah ibu, kemudian ada jatah anak 2. Nah itu tinggal dihitung saja. Kalau ternyata salah satu anaknya sangat membutuhkan, nah itu nanti tinggal dipikirkan bareng-bareng gimana untuk memenuhi kebutuhannya, kan bisa jadi gitu. Ya udah dihitung aja sekarang. Misalkan jatah yang laki-laki itu kebagiannya 400, sudah 400 tuh yang 1 orang. Nah caranya misalkan dari si saudaranya ini, dan nanti disepakati kalau sudah tidak ada maka yang ini adalah hak si anak yang satunya lagi. Nah itu kalau repot-repotnya. Tapi biasanya yang terjadi di kita adalah selama masih ada ibu, kan kita pakai ya. Ya udah sepakati di belakang. Udah kita sudah hitung, ini bagiannya segini, ini bagiannya segini, cuman kita sepakati pembagiannya itu nanti setelah ibu nggak ada. Kenapa penting secara angka itu harus definitif, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian? Karena bisa jadi yang meninggal duluan juga bukan ibunya. Bisa jadi yang meninggal duluan itu anak pertama atau anak kedua, yang dia memang sudah punya kebutuhan lagi untuk anak-anaknya. Nah ini di sini. Jangan sampai ada kezoliman dalam pembagian warisan. Makanya kalau mengikuti syariat Islam itu agak di perasaan ini. Jadi kadang-kadang kita menaruh perasaan di atas hukum. Karena menaruh perasaan di atas hukum, dampaknya nanti lebih buruk. Karena konsekuensi hukum biasanya Allah menguji kita juga di sisi terlemah, ternyata benar. Yang wafat adalah abangnya, ibunya masih tetap ada. Kan repot tuh, gimana si abangnya ini urusan warisnya nanti untuk anak-anaknya, sementara masih ada hak waris dia dalam harta yang ditempati oleh ibunya. Nah, tapi kalau sudah dihitung secara definitif di awal, ketika ayah meninggal itu dihitung. Kalau nggak mau ngitungnya sendiri, panggil ahli, biar enak. Kan biasanya yang suka jadi perdebatan kalau kakak yang paling tua ngumpulin, ayo. Terus omongannya sudah mulai agak nggak enak nih. Nah, maka kalau dalam kondisi seperti itu, hadirkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang bisa diterima semua orang. Dan itu hanya tugasnya sebagai penghitung saja. Penghitung. Kita makan boro-boro ngurusin warisan. Baru ngurusin tanggal nikah aja kan udah suka rame ya sama calon besan. Apalagi ngurusin warisan. Maka pelajaran dari situ, kita memang nampaknya harus melibatkan pihak ketiga. Makanya apa-apa tuh di Indo tuh ada notaris, ada ini, ada itu. Nah itu harus kita manfaatkan. Nah itu yang kedua, yang ketiga dan keempat, pemain intinya adalah suami dan istri. Ya. Kemudian yang kelima dan yang keenam, nah kalau ini umum, pemain inti dalam waris itu adalah anak perempuan dan anak laki-laki. Ya, anak perempuan dan anak laki-laki. Nah kalau ini yang sudah umum kita tahu. Tapi ada pemain cadangan. Ya ada di dalam waris itu pemain cadangan. Karena bisa jadi di dalam kondisi tertentu ketika meninggal, ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada, adanya anak perempuan, kan nggak semua ke anak. Ternyata dia masih punya adik laki-laki. Ya, nih seorang suami sudah tidak punya istri. Kemudian punya anak tapi perempuan semua. Nah, si bapak ini meninggalkan warisan yang begitu banyak. Apakah itu langsung untuk anak perempuannya semua? Ternyata tidak. Kalau dia masih punya adik laki-laki. Jadi mamangnya itu juga dapat kebagian warisan. Itu. Cuman dia apa statusnya? Pemain cadangan. Termasuk ke atas. Kakek, nenek, itu juga ada.
Cuman itu pemain cadangan. Termasuk diantaranya adalah ponakan. Ponakan juga termasuk pemain cadangan. Ya, jadi yang inti, nah biasanya kalau yang intinya ada, itu yang cadangan udah nggak kebagi. Jadi kalau yang intinya, yang tadi kan sengaja dipasang-pasangkan. Ayah ibu itu dipasang-pasangkan. Kalau ayah meninggal masih ada ibu, kemudian ada anak, itu biasanya sudah habis di situ. Ya, kemudian suami dan istri masih ada salah satunya dan ada anak juga sama. Ya, apalagi ada anak laki-laki, ada anak perempuan, atau ada anak laki-laki saja, itu juga sama. Nanti statusnya ada orang yang mahjub. Mahjub itu ketutup. Ini kan ada adiknya, nah, udah ketutup sama anak laki-laki. Nah, jadi anak laki-laki itu karena pemain inti, dia bisa menutup jatah orang lain. Terus kalau pakai urusan lain-lain gimana? Misal bisnisnya dibangun oleh abang dan adik gitu. Jadi adiknya yang mensupport bisnis abangnya ini, dan abangnya meninggalkan warisan. Apakah karena adiknya ini yang selama ini mensupport, menolong, membantu, itu mendapatkan warisan? Kalau memang orang-orang intinya itu ada, tidak sedekat apapun. Ya, jadi paling ya kalau ada statusnya pinjaman, balikin modalnya dulu, balikin hutang. Tapi kalau tidak ada yang sifatnya utang piutang dan lain sebagainya, ya hak untuk ahli waris itu tetap utuh gitu. Nah, biasanya di kita itu yang paling rumit itu adalah tentang hubungan sosial dan kedekatan. Nah, pada dasarnya Islam tuh mengatur. Makanya selain urusan waris, Islam itu juga mensyariatkan kepada kita urusan lain-lain, diantaranya sedekah. Bahkan di dalam sedekah itu Islam juga ngasih derajat pahala sedekah. Ya, sedekah itu ternyata nggak sembarangan kita. Ya, sedekah dalam Islam itu pahalanya juga berlevel-level. Dan sedekah yang paling baik adalah dzawil qurba, sedekah kepada orang terdekat. Terdekat secara nasab. Kalau kita masih ada ayah dan ibu, ya kita nggak usah terlalu, mohon maaf, nggak usah terlalu loyal nyari anak yatim, kan gitu ya. Ini bukan saya ngelarang sedekah ke anak yatim, bukan. Cuman kadang-kadang ada orang yang karena sosialnya tinggi dan dia kadung terkenal gitu, sehingga sedekahnya ini ingin yang sifatnya syiar gitu, yang sifatnya ramai di hadapan halayak gitu. Jadi repot nyari anak yatim gitu. Padahal masih ada orang tua. Ya, masih ada saudara. Orang tua saya nggak ada, adanya mamang, adanya bibi saya. Tapi kan dia masih punya anak-anak yang harus mensedekahi dia. Itu juga termasuk orang tua kita. Jadi siapa yang lebih berhak? Ya mamang dan bibi kita, uak kita. Nah, itu juga lebih berhak untuk kita beri sedekah gitu. Nah, pahalanya pasti beda antara menyedekahi mereka dengan kita sedekah kepada orang lain, hatta kepada anak yatim sekalipun. Tapi Ustaz, saya pernah dengar hadis Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Aku dan orang yang mengurus anak yatim itu di surga nanti seperti ini. Berarti kan pahala mengurus anak yatim itu besar. Nah, itu dilakukan setelah kita menunaikan yang lebih berhak gitu. Yang lebih berhak. Kadang-kadang kita ini mengabaikan yang utama gitu, demi mencari yang sunnah. Ibarat kita mah, kita tuh meninggalkan yang wajib demi melakukan yang sunnah. Nah, padahal sedekah tuh ada rangkaiannya. Sama orang tua juga, kalau ada anaknya yang susah dan orang tua masih produktif atau hartanya banyak, jangan repot-repot, aduh nanti masih kemana ya ini ya, bingung gitu. Mau ngebangun ini, mohon maaf, mau ngebangun pesantren, mau ngebangun itu, padahal anaknya ada yang masih susah. Anak dulu dahului. Itu. Ya, bahkan nih termasuk diantaranya bisa jadi ada sedekah yang tidak diterima oleh Allah. Kalau dalam kondisi kita bersedekah tapi kita memutus silaturahmi.
mau ngasih ke adik tapi adik saya kurang ajar gitu kan gitu ya. Saya ada harta, saya tahu adik saya tuh lagi hidupnya susah, cuman dia tuh nggak sopan gitu. Saya nggak suka apalagi sama suaminya ya gitu kan. Jadi ada masalah personal gitu, tapi kita tahu dia sedang sangat membutuhkan, kita malah sedekah ke yang lain. Terus selain dia membutuhkan juga kan menyakiti perasaan, menyakiti perasaan. Nah itu bisa jadi pahala sedekah kita yang jadi nol di sisi Allah. Kan niat kita sedekah adalah untuk mendapatkan pahala. Cuman kadang-kadang ada orang memang yang niat sedekah juga untuk muas-muasin orang yang kita kesel kan gitu. Ya itu memang sejak awal udah nol aja pahalanya gitu. Nah jadi itulah di dalam Islam, makanya tidak semua hukum pemberian itu bermuara di waris. Jadi Islam itu memfasilitasi berbagai macam pahala terkait pemberian harta dengan berbagai macam status. Pertama ada statusnya adalah sodakoh, kemudian sodakoh umum. Yang kedua statusnya ada zakat. Kalau zakat itu ada aturannya kepada mustahiknya yang ada 8. Ya hati-hati ini pengurusan zakat ini juga agak rigid urusannya. Dan kadang-kadang ada perdebatan. Ini mumpung kita belum masuk Ramadan nih, belum pembahasan zakat fitrah ini, ya ini harus agak-agak dibahas lebih nih. Karena di dalam Mausu'ah Al-Kuwaitiyah itu ini, kumpulan ilmu dari semua negara tentang hukum syariat Islam akhirnya dikumpulkan di satu negara di Kuwait gitu. Para ulama itu berkumpul di Kuwait, dinamakanlah Al-Mausu'ah Al-Kuwaitiyah gitu. Ada yang membuat saya kaget, tapi saya coba konsultasi, ternyata kalau di MUI beda gitu. Cuman ya ternyata kalau saya nggak konsultasikan ini, akhirnya bikin saya was-was terkait status amil. Ya, terkait status amil itu di dalam Mausu'ah Al-Kuwaitiyah itu yang berstatus sebagai amil zakat adalah orang yang dilantik oleh pemerintahan resmi. Iya, pemerintah resmi. Sehingga waktu itu saya kaget karena saya dulu ditunjuk sebagai amil zakat di sebuah masjid gitu ya. Yang ngasih SK saya kan ketua DKM, bukan pemerintah, bukan level gitu. Itu bagaimana kan? Oh, saya langsung, waduh, mana saya kebagian lagi kan gitu ya. Saya kaget. Nah, tapi pas saya konsultasi ke MUI masih ada toleransi. Karena memang kondisinya kita ini yang diatur oleh pemerintah belum bisa menyeluruh sehingga membutuhkan pengurusan yang sifatnya lebih lokal, yaitu masjid gitu. Nah, jadi bagaimana? Cuman kalau kita harus lihat juga trennya ke depan. Kalau trennya ke depan negara memfasilitasi tentang zakat ini ke Basnas sampai tingkat desa, ya Basnas desa, atau nanti mungkin Basnas itu turun sampai tingkat RT, misalkannya ada koordinator korte atau korwe gitu, koordinator RW, koordinator RT. Nah, ini kita semua harus legowo ini, karena urusan zakat ini adalah tentang terkait hierarki pemerintahan gitu. Jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi peraturan, ketertiban. Kalau sekarang bagaimana ya? Kalau sekarang masih belum, ya kita kan DKM juga niatnya bukan ingin ngambil zakat kan. DKM justru niatnya ingin memfasilitasi. Karena orang-orang ini pada dasarnya bingung mau zakat itu seperti apa. Lagian juga yang dizakatkan berapa sih gitu kan, yang nggak seberapa gitu. Cuman kadang-kadang ya kita yang di luar yang menyaksikan sikoh aja. Kalau sudah diserahkan sikoh, jangan suka iseng gitu. Lagi urusan zakat, ketua DKM beli motor baru langsung, no, keuntungan zakat kan. Padahal ya nggak seberapa gitu urusan zakat, dan itu urusan yang lain. Nah ini kadang-kadang, makanya kenapa Islam itu sangat menjunjung tinggi urusan keteraturan di pemerintahan gitu. Kalau Lasnas
Nah, itu juga sama karena dia sudah dapat SK dari Basnas. Kan kita tuh mengetahui ada apa namanya rumah zakat, dewan apa namanya dompet duafa, banyak ya. Nah, mereka itu ternyata ketika menerima zakat diwajibkan setor ke Basnas dulu. Nanti Basnas akan ada transfer balik ke lembaga-lembaga ini agar mereka bisa menyalurkan. Nah, sebenarnya aturannya juga begitu. Insya Allah nanti kalau semakin rapih ke depan kita doakan ya, negara ini semakin urusan Islamnya. Saya senang sekarang tuh urusan haji dipisah, ada Kementerian Haji. Walaupun kita kena dampaknya ya, Masya Allah. Saya yang paling sedih itu Kota Banjar. Kebetulan saya kalau tugas itu mendampingi Pak Kiai itu di 4 kabupaten, Banjar, Pangandaran, Ciamis, Kuningan. Nah, yang sedih itu ketika saya sama beliau ke Banjar, turun ketemu dengan masyarakat, sudah pada lunas dari 169 kuota haji di Kota Banjar itu, sekarang cuma tinggal 10 orang. Jadi yang kuota haji tahun ini bisa berangkat, 2026 bisa berangkat itu cuma 10 orang. Padahal tahun-tahun sebelumnya itu 169 sampai 180 orang. Karena pemerataan kan, pemerataan supaya yang antri di Sulawesi sampai 100 tahun itu, yang antri sampai 60 tahun, semakin turun antriannya, maka Jawa Barat akan kena dampaknya. Ya, mungkin di satu sisi memang seperti merugikan kita ya, yang karena sudah dijanjikan antriannya ya paling 12 ya, 14, 16, 20 gitu. Sekarang hampir merata dengan yang lain 20 sekian gitu. Ya, nah seperti itu ya. Nah, jadi tapi bagaimanapun ini ikhtiar. Makanya kita ini nih, saya ingin apa namanya? Kita ini kalau sudah selesai urusan perpolitikan, ya ayo kita sama-sama dukung untuk supaya lebih baik gitu kan, yang kita inginkan lebih baik gitu. Bukan jadi musuh bebuyutan gitu. Nah, jadi melihat semua tren yang lebih baik ini, oh Masya Allah gitu. Nah, mudah-mudahan nanti urusan perzakatan itu juga diurus. Diantaranya kita mengharapkan SK Ketua DKM, SK Pengurus DKM, kan kadang-kadang di DKM itu bukan Ketua DKM, Ketua itunya itu ada ya bagian urusan zakat. SK DKM itu diturunkan dari pemerintah, minimalnya dari pemerintah desa atau KUA gitu ya, dari KUA. Nah, itu ya, ada yang statusnya zakat, ada yang statusnya juga wakaf. Ada kalau untuk zaman dulu ya, saya walau alam kalau zaman sekarang. Zaman dulu itu yang anak cucu Nabi, jadi Rasulullah, Fatimah, Hasan dan Husain itu tidak boleh menerima zakat. Ya, jadi haram Rasulullah, Fatimah, Hasan, Husain itu haram menerima zakat karena itu keluarga inti Rasul. Maka kalaupun ada sahabat yang mau ngasih, itu statusnya hadiah. Nah, kalau ke sekarang bagaimana yang anak cucunya sampai sekarang? Nah, saya itu wallahu alam ya. Wallahu alam itu artinya bagaimana statusnya gitu. Tapi kalau secara urusan catatannya sampai kepada Rasulullah, statusnya mungkin sama. Tetap haram menerima zakat, yang boleh itu hadiah. Dan juga ada wasiat gitu. Nah, baik, mungkin itu dari saya. Barangkali ada yang ingin didiskusikan sebelum masuk waktu Isya. Tafadhal. Saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perasaan hanya saja konflik, tapi ada juga yang mendiamkan. Saya habis ya, tapi hanya di proses orang, yang lainnya di mana? Yang lainnya takut, ya jagoan umpamanya. Nah, secara hukum Islam sebetulnya apa yang timbul dalam kalian masih gitu. Ya, kalau dia ada, lalu boleh kalau boleh pengalian, tapi didiamkan, ya menguasai terus. Gitu. Iya. Nah, untuk
urusan waris ini memang Masya Allah ya. Ancamannya dari Allah Subhanahu Wa Taala itu jelas di surat An-Nisa itu. Ancamannya itu bahkan lebih keras daripada pencurian. Kalau nyuri itu biasa, ya istilahnya dosa kan tetap dosa, tapi dianggapnya lebih ringan ketimbang tidak memberikan hak waris. Nah kalau seperti itu, keluarga yang lain, saudara yang lain, ada kewajiban untuk mengingatkan, baik melalui jalur hukum atau melalui musyawarah biasa. Tetapi kalau sudah diingatkan, tetap tidak ada pergerakan, tidak ada niat untuk membagi, yaitu urusan dia dengan Allah gitu. Kalau keluarga semua bersabar, maka keluarga mendapatkan pahala bersabarnya. Ya, yang lain itu mendapatkan pahala bersabarnya. Karena mau bagaimana? Nah, tidak ikhlas. Masih mobil bahkan. Iya. Ya itu, di situ posisi pahalanya. Posisi pahalanya itu bukan ikhlas, itu bukan ya udahlah, bukan gitu Pak. Ikhlas itu hanya gini, kalau memang harta ini tetap dia kuasai, ya di situ ada hak saya serahkan kepada Allah. Benci dalam hati, kesel ada, ya itu wajar, ya itu wajar. Cuman yang penting jangan ditambah menjadi dosa yang lain aja gitu. Wajar lah karena hak kita yang diambil. Ikhlas itu bukan berarti merelakan dan memberikan, bukan. Ya ikhlas itu hanya ya sudahlah, ini takdir dari Allah, saya terima. Baik. Gimana? Oh gitu. Surat keterangan waris gitu ya? Iya. Secara hukum Islam itu tidak menyalahi. Ya, secara hukum Islam tidak menyalahi. Itu hanya manajemen saja. Ya, hanya manajemen saja. Cuman memang agak terlalu dini ya, gitu. Agak terlalu dini. Tapi sebenarnya itu juga termasuk sikap antisipasi. Sikap antisipasi kita ke depan. Wah, itu tadi pasti di situ tuh ada. Kalau kita yang ngurus kan kita pakai perasaan, ini orang bapaknya masih ada gitu, kayak udah ngedoain supaya nggak ada gitu. Itu kan perasaan. Tapi kalau secara administrasi diatur itu bagus gitu. Secara administrasi itu bagus, apalagi nanti urusannya tentang terkait pembagian haknya. Ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang seperenam, dan ada 2/3 gitu. Iya. Iya. Boleh, itu boleh ya. Mengatur seperti itu boleh. Ya, jauh-jauh gitu. Oh, nah itu bagus. Itu pertanyaan yang penting. Ya, apakah ada batas waktu? Batas waktu pembagian waris itu pada dasarnya tidak ada. Cuman ya kalau dibiarkan dan akan ada dampak buruk nanti ketika yang meninggal itu nambah lagi gitu. Maka untuk urusan waris itu ikan cepat, ikan gabus. Ya, lebih cepat lebih bagus. Nggak ada batasan 40 hari, sekian puluh hari, nggak ada sebenarnya. Ya, cuman lebih cepat itu lebih baik. Makanya libatkan pihak ketiga. Baik, jamaah rahimakumullah, ya memang pembahasan ini akan semakin panas apalagi bulan depan. Kalau kita sudah pakai layar ini, insya Allah makin seru lagi gitu. Tapi kalau makin akhir itu makin serunya membuat kita semua makin legowo insya Allah, yang pertama. Yang kedua, makin semangat untuk mencari harta supaya menyisakan harta waris untuk anak-anak kita. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga